Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih senantiasa diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, serta banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Lebih khusus nikmat sehat kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu ini setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lanjut dengan majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesehatan yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga apa? Ketika hamba itu pandai bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmat-nikmat tersebut. Sholawat salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang sutra dalam sholat atau pembatas dalam sholat. Nah, mungkin panjenengan agak asing ya dengan bahasa ini, sutra. Sutra bukan dalam tanda kutip ini ya, kain sutra itu bukan, tapi sutra di sini itu adalah pembatas dalam sholat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bila kita sholat, baik itu sendirian atau sholat berjamaah ya, sebenarnya disunnahkan untuk menghadap sebuah pembatas. Jadi ada pembatas antara seorang yang sedang sholat dengan di hadapan seorang yang sedang sholat. Tujuannya apa di sini? Agar tidak dilewati oleh orang di depannya. Itu. Terus juga yang berikutnya agar sholat itu menjadi lebih khusyuk. Nah, itu setelah dalam sholat. Namun, ya ini mayoritas kita masih belum memahami ya terkait dengan disyariatkannya sutra dalam sholat ini. Nah, akibat dari belum memahami itu, maka masih banyak kadang-kadang ya kita ketahui ada orang yang sholat lewat di depannya ya biasa saja gitu. Padahal jamaah sekalian, orang yang lewat di depan orang yang sholat itu kata Nabi adalah termasuk dosa besar. Nah, nanti akan saya sampaikan apa dalilnya, apa hadisnya, ada hadisnya. Nah, kita akan bahas dulu ya, apa sih sutra sholat itu ya, yang diterangkan dalam kitab fikih ala madahib al-arba'ah ya, fikih 4 madhab. Di sana disebutkan apa sih sutra itu. Sutra adalah sesuatu yang dijadikan oleh orang yang sholat berada di hadapannya, bisa berupa kursi, bisa berupa tongkat, bisa berupa dinding, atau tempat-tempat yang lainnya. Untuk apa? Mencegah lewatnya seseorang di hadapannya sementara dia sedang melaksanakan sholat.
Jadi banyak yang bisa digunakan sebagai sutra. Nah, tapi kalau sekarang kan ada sajadah ya, ada sajadah. Jadi walaupun kita ketika sholat itu tidak pas di depan tembok pas misalnya, kalau yang di depan soft pertama mungkin yang di hadapannya tembok, tapi kalau yang di tengah-tengah kan nggak ada ya. Nah itu secara definisi. Nah, apa dalil yang disyariatkannya? Diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala kamukhiratir rahli, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam perang Tabuk tentang sutra orang yang sedang sholat. Maka beliau menjawab, seperti kayu yang berada di ujung belakang pelana unta. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis yang menunjukkan disyariatkannya memakai sutra di dalam sholat atau memakai pembatas di dalam sholat. Nah, bagaimana hukum sholat menghadap sutra? Tentang hukum sutra untuk sholat, ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa mengambil sutra bagi seseorang yang sholat itu hukumnya sunnah muakkadah. Jenengan kalau pernah rihlah ke beberapa masjid, itu ada salah satu masjid yang ada papan-papan sutra gitu ya. Ada yang kecil-kecil itu, jadi kalau sholat di depannya dikasih itu papan-papan sutra itu. Itu tujuannya adalah untuk ya mencegah orang yang lewat di depan orang yang sholat. Tunggu. Nah, apa sih manfaat daripada sutra dalam sholat itu? Ada beberapa manfaat jamaah sekalian. Yang pertama, sutra itu berpengaruh dalam mewujudkan kekhusyuan dalam sholat. Ini khusyuk, pandangan kita ini khusyuk. Jadi kalau kita sholat, di hadapan kita ada pembatas, itu pandangan kita tidak ke sana kemari gitu kan ya. Nah, makanya kalau agar sholat kita ini bisa khusyuk, itu pandangannya harus kemana? Ke arah sujud. Nah, kalau tidak ada pembatasnya kan arah sujud, biasanya kita yang namanya manusiawi ya, kadang-kadang pandangannya itu jauh gitu kan. Apalagi misalnya ada sesuatu yang menarik untuk dibaca, misalnya gitu ya. Akhirnya apa? Itu yang mengakibatkan sholat kita tidak khusyuk. Kemudian yang berikutnya adalah sutra itu mencegah setan dari menguasai hati seorang hamba. Ini manfaatnya. Yang ketiga, menjaga kehormatan seorang yang sholat. Karena apa? Karena di hadapannya ada sutra yang seseorang dilarang untuk melewatinya. Makanya jamaah sekalian, kalau panjenengan itu ada di saf pertama gitu ya, jenengan terburu-buru di saf yang kedua atau saf yang ketiga itu ada orang yang masih sholat, tolong sabar sebentar. Jadi jangan diterjang saja gitu ya, karena dosanya besar orang yang melewati di depan orang yang sholat itu. Bahkan kalau ada pilihan itu dalam sebuah hadis, andai kata tahu bahwa dosanya itu sangat besar sekali, orang yang lewat di depan orang yang sholat itu lebih memilih untuk berhenti 40 hari misalnya ini kan. Saking besarnya dosa melewati di depan orang yang sedang melaksanakan sholat. Itu kalau sudah ada sutrahnya. Kalau nggak ada sutrahnya gimana tak? Nah, kalau tidak ada sutrahnya kan nggak tahu ya. Makanya kalau jenengan sholat itu diusahakan ada sutrahnya. Terus jaraknya itu harus dekat dengan sutrahnya tadi itu. Biar apa? Tidak dilewati halu lalang yang lainnya.
Yang berikutnya jamaah sekalian, seseorang yang sholat itu akan merasa tenang dan aman dari orang yang lewat di hadapannya. Tenang, guys. Kalau ono penghalang nggak mungkin kan ada orang yang mau lewat karena sudah ada penghalangnya. Kalau nggak kan masih was-was. Nah, bagaimana kalau sudah dikasih pembatas masih ada orang yang delesel saja? Maka kita diharuskan untuk mencegahnya. Begini, tangan kita lurus ke depan sebagai tanda jangan melewati sini, bahwa ini kita sedang sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang seberapa sih batasan tinggi sutra itu? Nah, berdasarkan hadis Aisyah dan Thalha bin Ubaidillah di atas, bahwa tinggi sutra itu sudah mencukupi bila setinggi seperti kayu yang berada di ujung belakang pelana unta, yaitu mendekati seukuran 2-3 hasta. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi biasanya kan kalau di unta itu kan yang dibuat itu loh, apa namanya, naikan itu kan ada kayunya ya. Nah, ya sendean ya bahasanya ya. Segitu. Makanya di masjid-masjid biasanya tingginya ya segitu. Inilah kalau ya 1, 2, 3 pada segini. Sunnah. Nah, tapi kalau sekarang di masjid kan sudah ada ini apa namanya ini baris-baris ini, apakah cukup sebagai sutra? Ada yang menjawab sudah cukup. Dengan adanya baris-baris seperti ini, maka kenapa di dalam masjid itu ada baris-baris seperti ini? 1, agar memudahkan untuk apa jamaah sekalian? Meluruskan shaf. Coba kalau nggak ada garisnya, kira-kira lurus apa bengkong-bengkong? Coba. Mungkin secara kelurusan nggak sama, tapi kalau sudah garis seperti ini, ya pasti kan lurus. Makanya imam selalu memberi kode kan di awal itu, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ada yang mengatakan min tamamis shalah. Itu makanya sering kan saya kalau menjadi imam pasti begitu dulu saya lihat, kalau belum apa namanya lurus, belum rapat, ya belum mulai, karena itu adalah bagian dari kesempurnaan daripada sholat. Lebih-lebih shaf yang pertama dulu, pastikan itu sudah rapi, baru kita berangkat. Bahasanya kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini kan wegah ya, padahal sudah tahu shaf yang pertama itu luar biasa pahalanya ya, tapi kenapa masih enggan? Ayo, kenapa coba? Kenapa masih enggan di shaf yang pertama? Senengan yang di belakang. Nah, apalagi kalau hari Jumat datang awal tapi shafnya belakang, mojok. Dulu saya melihat beberapa jamaah yang biasanya itu shaf pertama, tapi aneh ya menurut saya ya, ketika hari Jumat malah memilih yang ada di gedung TPG sana, di sana malah, padahal harusnya yang lebih afdol di mana? Ya di shaf pertama. Wong datang pertama kok di belakang, ya rugi. Enak antunya. Ya jangan-jangan ketika khotib sedang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung sek. Makanya ada satu badian itu begini, salam apa yang bisa membuat orang ngantuk? Yaitu salamnya khotib Jumat gitu kan. Jadi ketika sudah mendengar salamnya khotib, nah itu sudah mulai nih langsung tidur. Nanti kalau sudah aqimis shalah baru bangun. Nah, itu jangan ya. Nah, ini kembali ke materi ya. Jadi tingginya adalah 2-3 hasta. Nah, itu kalau misalnya Masjid Jabal Nur membuat, ya monggo. Oh ya, sudah buat ya, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah
Jarak sutra sholat. Nah ini jarak yang harus dijaga oleh seseorang agar tidak melanggar larangan berjalan di hadapannya orang yang sedang sholat. Beliau berkata, orang yang sedang sholat itu ada dua keadaan. Satu, dia telah menaruh sutra. Bila demikian, maka seseorang tidak diperbolehkan untuk lewat di area antara orang yang sholat tersebut dengan sutra yang di hadapannya. Itu dua keadaan. Keadaan yang pertama tadi, dia sudah ada sutra. Jadi misalnya dia sholat, sudah ada sutra di depannya. Ya gini, misalnya sajadah ya di depan sutra ya, sudah gini. Berarti jangan sampai kalau sudah dipasang sutra begini terus lewat sini. Jadi harus di depannya sutra. Yang kedua, dia tidak menaruh sutra. Dia sholat, tidak ada ini, tidak ada sutra apapun di depannya. Nah, bila demikian, pendapat terbaik dalam hal ini adalah seukuran 3 hasta dari kaki orang yang sholat. Jadi gini, seukuran 3 hasta, berarti misalnya ini ya, walaupun nggak ada ini tapi segini. Antara yang musolli sama depannya itu apa namanya sutranya itu jaraknya 3 hasta. Nah, para ulama jemaah sekalian mendasarkan pendapat ini dengan hadis bahwa Rasulullah ketika sholat di Ka'bah, beliau menjadikan jarak antara diri beliau dengan dinding Ka'bah sejauh 3 hasta. Antara kaki beliau dengan dinding itu 3 hasta. Ini. Oh, ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum membuat papan sutra? Ya, sebagian pengurus masjid misalnya membuat papan segi 4 yang disediakan sebagai sutra bagi seseorang yang sholat sendirian di masjid. Kalau misalnya Masjid Jabal Nur membuat, nah ini juga bagus sebenarnya. Jadi ketika mau sholat sendirian, dia ngambil sutra itu, dibuat batas terus sholat. Kalau nggak salah saya pernah jumpai di masjid mana ya? Muhdor ya, Masjid Muhdor. Itu ada di situ. Kayak yang sholat sendirian ada. Kalau yang berjamaah juga biasanya ada, di imamnya itu dikasih biasanya kan itu. Nah, itu ada sutra. Nah, jadi jenengan biar setelah sholat wajib itu kan ada sutra. ya. Sebenarnya kalau melakukan sholat sunnah itu di belakang orang yang sudah sholat apa dari tempat sendiri? Oh gitu. Kalau yang saat di masjid ya, ya. Baiknya bagaimana sholat sunnah itu? Apakah tetap kita setelah dzikir ya terus langsung berdiri sholat di tempat itu, ataukah nyari tempat yang lain? Ya. Baiknya jamaah sekalian setelah berzikir selesai kita mencari tempat yang berbeda. Tujuannya apa? Ada yang mengatakan begini, bahwa bumi yang kita pijak, yang kita gunakan untuk sholat itu kelak akan bersaksi kepada orang yang melakukan sholat di atasnya. Nah, itulah kenapa kadang-kadang pindah tempat gitu ya. Nah, kenapa nggak di satu tempat saja selesai. Nah, apalagi itu yang pertama Pak Imam. Yang kedua, apalagi misalnya di belakangnya itu masih ada orang gitu kan, khawatir ya membelakangi dan seterusnya gitu kan ya, kan itu salah satunya tidak nyaman lah. Makanya cari tempat yang sekiranya aman, dan biasanya kalau ada sutranya malah kepenak, malah bagus. Ambil surat, kita pesan terus sholat, nggak akan ada orang yang lewat di depan saat kita melaksanakan sholat. Nah itu sutra nggih. Sutra. Saya lanjutkan. Boleh tidak menggunakan sutra dengan sajadah? Nah, kalau di Indonesia jamaah sekalian, secara umum ya, kaum muslimin terbiasa untuk sholat dengan menggunakan sajadah.
atau menggunakan sutra garis. Ini saat di masjid kita ini. Nah, mereka yang menggunakan sajadah biasanya ini ya bukan berangkat dari pemahaman bahwa sajadah itu dia fungsikan sebagai sutra sholat. Namun biasanya apa? Karena sholat dengan menggunakan sajadah itu sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, ini. Jadi ada yang mengatakan sholat kalau nggak pakai sajadah nggak afdol, gitu ya, nggak afdol. Meskipun kadang di masjid sudah dipasang karpet yang empuk dan harum, ya sih nggak ser kalau nggak pakai sajadah. Nah, apalagi di musim pandemi seperti ini kan ya, nah, dianjurkan membawa sajadah sendiri-sendiri ya, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, bisakah ujung sajadah itu menjadi sutra bagi orang yang sholat? Ya. Jadi kalau secara logika jamaah sekalian, sederhana sekali. Bila seseorang itu sholat dengan menggunakan sajadah, maka tidak akan ada seorang pun yang sehat akalnya dan memiliki kesopanan itu berani melewati di depannya. Itu kalau akalnya sehat loh ya, dan memiliki kesopanan. Loh sudah tahu ada sajadah digelar, kok ya sik lewat di depannya. Nah itu berarti akalnya ditaruh di mana? Adabnya di mana ini? Enggak menghormati sama sekali. Loh ini. Jadi sudah cukup. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, pasti dia akan menjauhi ujung sajadah. Tidak akan mungkin dia lewat di atas sajadah. Masa ada yang berani seperti itu? Kecuali anak kecil loh ya. Nah kalau anak kecil mah nggak tahu kan, belum tahu. Nah gitu. Ya, di sepuro ya di sepuro Jaciwi. Ya. Namun walaupun anak kecil jamaah sekalian, kalau dia lewat tetap kita hadang seperti ini gitu ya. Walaupun anak kecil kok masih nyerobot aja, ya nggak apa-apa lah. Kan belum tahu, nanti pemahaman kita kasih tahu. Dan orang tua ya harus mengasih pemahaman kepada anaknya seperti itu. Jangan sampai sekali lagi jangan sampai kita memarahi ya. Jangan sampai kita memarahinya. Karena apa? Khawatir jamaah sekalian, kalau sampai kita marahi, kemudian anak itu nggak mau lagi datang ke masjid, loh dosa jenengan. Iya, ngambek nggak mau ke masjid lagi. Aku nggak mau ke masjid, aku dimarahi si A si B, nah, gitu kan. Jangan ya, nah gitu. Justru kalau masjid itu nggak didatangi sama anak-anak yang masih seperti itu, ini berarti ada yang salah gitu ya. Bahaya, betul bahaya. Kemana mereka? Malah asik memain gadget di rumah kalau begitu, melihat TV di rumah. Nah seperti itu. Daripada seperti itu kan, kalau ke masjid, nah itu insya Allah lebih bi'ah atau lingkungan yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau jenengan ingin mengamankan atau ingin menasehati, nasehatilah dengan cara yang baik, yang menyenangkan anak tersebut ya, bahasanya begitu ya. Nah itu tadi sajadah, sekarang garis. Menggunakan garis sebagai sutra itu diperbolehkan selama apa? Selama tidak didapatkan sutra lain yang lebih sesuai dengan ukuran yang telah diterangkan dalam hadis-hadis. Sudah ukuran kan? Kalau yang di masjid ini kan ya sudah ukuran gitu. Ukuran sujud tidak akan tidak kena kaki orang yang di depannya gitu ya. Apalagi kalau yang di depan itu pakai granit itu kan ya sudah ukuran orang sujud ya. Tidak akan kena begitu. Sundul bahasanya, tidak akan nyundul yang di belakang. Nah, kecuali kalau softnya tadi tidak lurus. Nah, itu loh. Wis dikei garis tapi yo enggak memperhatikan. Nah, ini. Makanya imam harus selalu mengingatkan terus untuk selalu meluruskan soft dalam sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ini
juga menukil sebuah hadis lain ini. Ada satu hadis lain, saya bacakan hadisnya. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhahu syai'an fa illam yajid falyunsab asa fa illam yakun falyahat khat summa la yadurruhu min man marra baina yadayhi. Idza shalla ahadukum, bila salah seorang di antara kalian ini melaksanakan sholat, falyaj'al tilqa'a wajhahu syai'an, maka taruhlah sesuatu sutra di hadapannya. Fa illam yajid falyansib asa, jika tidak mendapatkan sesuatu maka tancapkanlah sebatang tongkat. Nah ini kan kalau di ini ya, di lapangan gitu kan bisa tongkat. Nah, kalau di masjid piye tongkat wong sudah apa? Sudah pakai keramik gitu kan. Enggak pas gitu kan. Berarti harus nyari yang lain. Bila tidak ada maka buatlah sebuah garis. Loh, ini dalil yang sutroh pakai garis tadi. Jadi jamaah sekalian, membuat garis seperti ini pun ada anjurannya, bukan kemudian angger gitu aja. Ada ilmunya, ada pensyariatannya. Nah, itu. Maka sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan tahu ilmunya, maka insya Allah itu lebih mantap dalam ibadah. Saya lanjutkan hadisnya. Fa illam yakun falyahut khata'an summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Setelah itu tidak akan membahayakannya orang yang lewat di hadapannya. Nah, setelah itu dikasih maka tidak akan ada yang berani lewat di dalam. Nah, tadi saya sampaikan di awal, kenapa sih kok tidak boleh sholat? Tidak boleh melewati orang yang sedang sholat? Apa namanya dosanya? Dalam satu hadis di dalam kitab ini ya fikih sunnah saya sampaikan bahwa lau ya'lamul maru baina yadail musalli mada alaihi lakana ayyakifa arba'ina iku khairan lahu min ayyamurra baina yadaihi. Sekiranya seseorang itu mengetahui betapa besar dosa yang akan ditanggungnya disebabkan lewat di depan orang yang sholat, niscaya ia akan lebih memilih untuk berdiri menunggunya walaupun lamanya 40. Ini dalam hadis. Lamanya 40. Di sini tidak diterangkan 40 apa? 40 hari kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Ini masih umum. Berhenti 40 lebih baik khairun lahu daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat di depannya. Loh, ini nggih, maka kita harus berhati-hati, kita harus bersabar. Kita harus bersabar agar apa? Agar tidak melewati orang yang sedang sholat, karena dosanya sangat besar. Jadi kalau jenengan pas di shaf pertama masih ada yang sholat di shaf kedua, tolong duduk dulu, lihat dulu, oh masih ada yang sholat, saya tak lanjut wirid dulu, baca tasbih, baca tahmid, baca istighfar, dan baca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Begitu sudah rampung semua, sudah tidak ada yang sholat, monggo panjenengan kalau mau undur setelah zikir, monggo untuk bisa meninggalkan. Tapi kalau masih ada, sebaiknya saran saya adalah jenengan duduk untuk melanjutkan zikir terlebih dahulu, baru kemudian meninggalkan tempat duduknya. Karena kata Nabi tadi, ketika orang itu mengetahui dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat, maka berhenti 40 itu lebih baik daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat. Nah, 40 di sini masih umum ya hadisnya ya, Nabi tidak menyebutkan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun atau 40 yang lainnya. Nah, gitu ya.
2 menit lagi. Baik. Itu nggih jamaah sekalian, mari kita berhati-hati dalam hal ini, jangan sampai ketika seseorang itu sudah memakai sajadah pakai sholat, ada garis yang kemudian dipakai untuk sutrohnya, kemudian kita lewati. Kecuali memang tidak ada sutroh sama sekali. Jenengan lewat dan posisinya nggak tahu. Nah, orang kalau nggak tahu itu tidak ada masalah. Walaupun itu boleh ya jamaah sekalian ya, tapi untuk kehati-hatian sebaiknya kalau ada yang sholat jangan sampai kita melewati di depan orang yang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan via online. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.